Si Minem beranak bayi. Petunjuk teknis. Kasdu adalah orang yang bertanggung jawab, mudah cemas, sayang keluarga, dan mudah gugup. Minem adalah orang yang penurut dan bertanggung jawab. Mertua laki-laki adalah orang yang tegas dan keras kepala. Mertua perempuan adalah orang hangat, perhatian, dan bijak. Kasdu terus melangkah. Meninggalkan perkampungan, ia menapaki jalan sempit yang membelah bukit-bukit. Di kiri dan kanan, tebing-tebing cadas kering menjulang, rapuh dan mudah runtuh. Di musim hujan, jalan itu berubah menjadi aliran deras dari puncak bukit, menggerus tanah hingga membentuk cengkungan semakin dalam. Akar-akar pohon bergelayutan di tebing, seolah-olah cakar-cakar kering berusaha meraih tanah yang kian jauh tergerus. Pohon-pohon yang kehilangan cengkeraman tumbang satu persatu. Kasdu mempercepat langkah. Kepriak-kepriak. Terdengar di bawah kakinya saat dedaunan kering remuk diinjak. Matahari yang hampir 4 bulan membakar bukit itu kini sudah tinggi. Panasnya membuat kayu-kayu merunduk layu. Ilalang mengabur keabu-abuan dan rumput-rumput menggenggam sisa-sisa air terakhir di akarnya. Wajah Kasdu mengeras di bawah terik. Alisnya menaungi sorot mata yang berat. Tempahan hidup yang pahit terkurat jelas di wajahnya, meski usianya belum genap 20 tahun. Di sekelilingnya, hamparan cadas dan batu kapur bertumpuk. Perdu-perdu kering dan ilalang berserakan. Tonggak-tonggak kayu mati mencuat, mempertegas kekeringan yang menyelimuti. Beberapa anak laki-laki bertumbuh kering dan kusam, tampak mengumpulkan ranting untuk kayu bakar. Sebagian lain menggali tanah keras mencari ubi gadung yang tersisa. Haus mulai menggerogoti tenggorokan Kasdu. Ia baru sadar sejak pagi perutnya belum terisi apapun. Ingatannya melayang pada mata air di bawah pohon angsana besar di depan sana, tempat ia berharap menghilangkan dahaga. Dengan semangat, Kasdu mempercepat langkah. Namun, saat tiba di ceruk tanah tempat biasanya air menggenang, ia hanya menemukan tumpukan daun angsana kering. Pohon angsana itu sendiri sudah meranggas. Tidak ada air, bahkan setetes pun. Kasdu hanya bisa menelan air liur yang sudah kental dan meneruskan perjalanan panjangnya. Langkah Kasdu melambat. Dalam kelelahan, pikirannya dipenuhi bayangan Minem, istrinya, dan rasa bersalah yang terus menghantui. Ia teringat Minem yang kini terbaring lemah di atas balai-balai, di samping bayi mungil sebesar lengan. Bayi itu begitu kecil hingga sulit bagi Kasdu percaya bahwa makhluk lemah yang bersuara mirip anak kucing itu adalah darah dagingnya sendiri. Seharusnya Minem belum melahirkan hari itu. Usia kandungannya baru 7 bulan. Andai saja kemarin Kasdu tidak malas mengambil air ke seberang desa, semuanya mungkin berbeda. Penyesalan mencengkeram hati Kasdu. Minem jatuh saat membawa tembikar berisi air. Kakinya tergelincir di tanjakan, tubuhnya terguling. Tembikar pecah dan airnya membasahi tanah kering. Minem pingsan, lalu dipapah pulang. Kedupan pecah dan tak lama lagi Minem melahirkan. Kasdu menyaksikan semuanya. Minem dengan wajah merah dan napas terengah-engah, berjuang mengikuti petunjuk para perempuan yang membantunya melahirkan. Wajah pucat Minem setelah persalinan terus membayangi Kasdu. Kasdu meninggalkan Minem dan si bayi mungil itu untuk pergi ke rumah mertuanya, membawa kabar yang menggelisahkan. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah mertuanya akan senang atas kelahiran cucu
atau justru marah karena musibah ini adalah akibat kelalaiannya. Semakin dekat ke rumah mertuanya, langkah Kasdu semakin berat. Ia sempat berdiri temangu, nyaris berbaring alah, namun akhirnya memutuskan untuk terus maju. Setelah menempuh perjalanan panjang di bawah terik matahari, Kasdu tiba di halaman rumah mertuanya. Ia menyeka keringat dengan punggung tangan, lalu membuka pintu seraya mengucapkan salam. Kulo nuwun. Tanpa menunggu sahutan, Kasdu duduk, mencoba menenangkan nafas yang berpacu dengan denyut jantungnya. Tak lama, mertuanya muncul, disusul mertua perempuan yang menggendong bayi merah. Sendiri, tidak dengan minum. Loh, kamu datang? Ya, Mak. Saya datang sendiri. Kau pucat sekali, Kasdu. Kau sakit? Tidak, Mak. Cuman haus. Mertua perempuan membawakan segelas air. Setelah meneguk, Kasdu masih tampak tegang. Mertua laki-laki bertanya dengan nada keras. Apa tujuanmu kemari? Ada urusan penting? Ya, penting, Pak. Kalau penting, kenapa gelagapan begitu? Bagaimana minum? Pak, minum. Mendengar itu, kedua mertuanya saling berpandangan. Mulut mereka terbuka tanpa suara. Beberapa saat berlalu sebelum akhirnya mertua perempuan tersenyum kecil. Minem sudah melahirkan. Tunggu dulu. Si Minem sudah beranak. Apa benar yang keluar itu bayi? Ya, Pak. Bayi perempuan. Memang kecil karena baru 7 bulan. Wah, Kang, kau jadi kakek. Aku jadi nenek. Mertua perempuan menarik suaminya dan berbisik. Cukup keras hingga terdengar Kasdu. Kau lupa, Kang. Aku dulu juga melahirkan Minem saat masih usia 14. Ya, tapi tetap saja aneh. Seorang bocah bisa melahirkan bocah lain. Meskipun merasa heran, di dalam hatinya ia bangga. Bulan depan akan ada pesta lagi. Minah, adik Minem yang baru 12 tahun, akan menikah. Anak-anakku memang laris.